Salam dalam kasih Yesus Kristus. Kiranya Allah Maha Kuasa memberkati setiap umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita meneruskan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang padamu. Mohon pertolongan-Mu, mohon pimpinan-Mu Tuhan. Kami akan mendengar sabda firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat memahami firman-Mu. Ini hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu, yang membaca petikan firman-Mu. Urapi lidah Tuhan, agar setiap perkataan yang diucapkan muliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, penebus kami berdoa. Amin. Salam bertemu dalam kasih Yesus Kristus. Tema khotbah kita pada hari ini ialah pesanan Tuhan untuk setiap umatnya supaya bertobat. Pesanan Tuhan untuk setiap umatnya supaya bertobat. Apa maksudnya bertobat? Apa artinya bertobat? Seringkali kita dengar perkataan bertobat. Bertobat bermaksud berpaling dari yang jahat serta mengaku sejujur-jujurnya telah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, serta ingin melakukan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Ingin melakukan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Melalui pertobatan, kita dapat dibersihkan dan diampunkan oleh Tuhan sendiri. Hari ini kita lihat beberapa ayat firman Tuhan, pesanan firman Tuhan untuk kita bertobat. Ini firman Tuhan. Ini pesanan firman Tuhan untuk kita bertobat. Kembali kepada Tuhan. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kata firman Tuhan. Kita harus bertobat. Bila kita bertobat, kita ada kedamaian dalam hati kita. Ada ketenangan, ada kesejahteraan dalam jiwa dan pikiran kita. Bertobatlah. Yeremia 18 ayat 11. Yeremia 18 ayat 11, firman Tuhan, pesanan firman Tuhan. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah, kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Baiklah, Anda dan saya, kita semua bertobat dari tingkah langkah kita yang jahat. Perbaikilah tingkah langkah kita dan perbuatan kita, perbaikilah. Bila kita bertobat, seharusnya kelakuan kita akan berubah. Bertobatlah dari tingkah lakumu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bertobatlah. Ini pesanan firman Tuhan. Ini pesanan Allah untuk kita semua. Perbaikilah kelakuan kita. Perbaharuilah hidup kita dengan bertobat. Begitu juga dalam Yehezkiel 18 ayat 21. Yehezkiel
18 ayat 21. Firman Tuhan, tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, kata firman Tuhan, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Saudara-saudari yang saya kasihi, bagi saya ayat ini terlalu keras, tegas. Jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan Tuhan serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Maksudnya, artinya, kalau kita bertobat, kita akan hidup, tidak akan mati. Saudara-saudari yang saya kasihi, bila saya baca ayat ini berulang-ulang, bila kita melakukan yang baik, bila kita melakukan kebenaran, bila ada pertobatan dalam hati kita, dalam keputusan kita, pasti kita hidup. Hidup bersama Tuhan, tidak akan mati. Saudara-saudari, dimanapun Anda berada pada hari ini, jika Anda belum bertobat dari kejahatan, kesalahan yang biasa Anda lakukan, bertobatlah. Jangan tunggu. Firman Tuhan katakan, jika kita bertobat, memegang perintah Tuhan, mematuhi perintah Tuhan, mentaati firman Tuhan, pasti kita hidup. Kita tak akan mati. Tidak mati rohani. Hidup kekal bersama Bapa di surga. Bertobatlah. Begitu juga dalam Injil Matius 18 ayat 3. Yesus berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jika kita tidak bertobat, kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Cukup jelas. Cukup jelas. Tak perlu ditafsirkan. Jika kita bertobat, kita akan masuk ke surga. Jika tidak bertobat, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudari yang saya kasihi pada hari ini, bila sesedia firman Tuhan ini, satu firman yang cukup keras, yang cukup tegas. Jika kamu tidak bertobat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudari, apa yang kita patut lakukan pada hari ini? Apa keputusan kita? Apa pilihan kita? Firman Tuhan katakan, jika kita tidak bertobat, tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi bila kita bertobat, kita hidup, kita masuk dalam kerajaan surga. Kembali per Tuhan, bertobatlah. Hari ini, firman Tuhan menegaskan, menasihatkan kita semua agar kita bertobat. Wahyu 2 ayat 5, Wahyu 2 ayat 5 katakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukan semula apa yang engkau telah lakukan. Firman Tuhan. Jika tidak demikian, aku, kata firman Tuhan, akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara-saudari, ini firman Tuhan. Benar, setiap diri kita
ada kekurangan, ada kelemahan. Tetapi bila kita sadar kita sudah jauh daripada Tuhan, jatuh seperti firman Tuhan yang dalam Wahyu bab 2 ayat 5 ini, Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Maksudnya kita telah jauh daripada kemuliaan Tuhan. Kita sudah jatuh dalam perangkap dosa. Bertobatlah. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Tuhan memberi kita peluang. Tuhan memberi kesempatan untuk melakukan semula apa yang telah dilakukan pada hari pertama kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertobatlah. Kita harus kembali kepada Tuhan. Bila kita siap bertobat dan mengaku kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan memberi kita kepastian ada pengampunan. Kita akan dipulihkan dan Tuhan akan memperbaharui kehidupan kita. Jika kita bertobat, mengaku segala kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati, Tuhan memberi kita kepastian ada pengampunan, ada pemulihan. Tuhan akan membaharui kehidupan rohani kita. Bertobatlah. Tuhan beri kita peluang untuk datang kepadanya mohon pengampunan. Mari berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu telah dibaca, telah disampaikan. Hamba berdoa Tuhan agar kami siap bertobat. Waktu kami jatuh, waktu kami rebah, waktu kami melakukan sesuatu yang tidak baik di hadapan-Mu, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami Tuhan. Engkau siap mengampuni kami, Engkau siap menerima kami sebagai anak-Mu. Engkau siap memulihkan kami hidup bersama-Mu Bapa. Tuhan, tanamkanlah firman-Mu ini, kebenaran-Mu ini dalam hati kami pada hari ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami telah berdoa. Amin.